Malau. Ya jujur aku gembira yang lihat hasil dari PSMS Medan belum terkalahkan 2-1 menang terakhir melawan Sriwijaya ya kan. Jadi memang walaupun kita ada juga teriakan-teriakan ke beberapa pemain PSMS Medan yang dianggap kurang tenang, dan ternyata memang dalam konferensi pers Pak Putu juga mengatakan ya benar ada beberapa pemain yang mungkin karena memang rame sih, yang nonton rame. Aku jujur lawan Karo United aku nggak nonton kemarin karena ada job MC. Kalau kemarin aku nonton dan memang ramai sekali handai tolan yang ingin menonton PSMS Medan. Dan ya tapi ya kelar ya kalau menurut aku pemain yang ada 3 pemain yang kita harus berikan apresiasi. Pertama kiper sendiri ya, di menit-menit awal tuh ada peluang heading sebenarnya dari Sriwijaya tapi bisa ditepis oleh kiper Jakarta Persija itu ya kan. Bagus lah mainnya tuh. Adiksi. Kemudian yang kedua itu siapa lagi kalau bukan Joko ya. Mas Joko mainnya bagus, tenang walaupun beberapa kali coba dipancing emosinya baik oleh Guy Junior gitu, mancing emosi. Kemudian juga bahkan ada pemain lain yang terpancing gitu, contohnya kayak misalnya Vivi kemarin yang mungkin agak semi diving sih mungkin Jokonya ya kan. Vivi di toko deh Vivi. Tapi mereka punya kawan ya, teman. Pertama sama-sama tentara, yang kedua juga PSMS musim lalu kan sama-sama. Baru yang ketiga aku pikir Niko Malau lah. Wah, Niko Malau gila. Menurut aku sampai di babak pertama awal itu pola defensif kelihatan kali diperagakan oleh anak-anak dari Sriwijaya yang ngarapin counter attack mungkin kecepatan Vivi dan mungkin menjadikan si Guy Junior jadi tembok itu mungkin ya. Tapi ya udah berjalan bagus sampai akhirnya penetrasi yang dilakukan oleh Niko Malau lah yang membuat Sandini berhasil untuk menortor Ria dengan selebrasinya gitu. Jadi dia memang buka dari, aku nonton sebelah sini ya, dari kiri dia masuk ke kanan, dia syuting segala macam, berbagai cara dia lakukan, akhirnya ada scrimmage dan boom, selesai. Ya, dieksekusi oleh cantik oleh Sandini. Jadi aku pikir Niko Malau harus kita berikan apresiasi kepada pemain tersebut. Walaupun balik lagi menit 70 kalau nggak salah ke 70-an atau berapa 80-an beliau harus dikeluarkan di pertandingan. Tapi aku ada sesuatu yang menarik di akhir pertandingan babak kedua ya, di mana di situ ada dicoba dimainkan tapi nanti coba lihat dengan aku belum Supardi coba dimainkan di menit-menit akhir gitu kan. Mungkin trik lah mungkin, ya biasa tim menang kan wajar. Itu supaya, tapi nggak jadi main itu kenapa aku nggak ngerti sih. Mungkin buat teman-teman yang tahu regulasi kenapa pergantian tidak diperkenankan gara-gara apa. Aku sih nggak nonton live ya, jadi aku belum nonton balik lagi pertandingan di TV di Indosiar atau di YouTube, belum aku tonton karena aku merasa ya mata telanjangku udah menonton itu semua lah gitu. Kalaupun ada kesilapan ya minta maaf. Nah sekarang aku pengen, udah berapa kali pergantian pada saat itu PSMS Medan, apa sudah melebihi atau bagaimana aku kurang tahu. Tolong kasih jawaban dong supaya kita diskusi lebih juga. Terus satu lagi rupanya Iksan. Kita harus berikan apresiasi kepada gelandang satu ini. Berani main rap juga bisa untuk sedikit mengatur ritme. Karena asli Suwandi, aku harapannya sebenarnya Bustomi main kemarin, tapi karena Suwandi kan kalau nggak salah katanya cedera kabarnya. Tapi ternyata Iksan bisa memegang jadi jenderal lini tengah kita gitu. Ya bagus lah kalau aku berani, menurut aku bilang PSMS main kemarin, walaupun Richard Turnipnya agak lucu ya, dia dimainkan di babak kedua tapi terus dikeluarkan lagi gitu. Mungkin aku nggak tahu tipikal Richard Turnipnya, apakah Richard Turnip itu harus ngeblendnya itu mungkin dari awal bermain baru bisa ngeblend dengan tim atau gimana, aku nggak tahu. Tapi bisa aja ya, harapan kita pemain muda satu ini jauh dari cedera lah ya. Terus aku bilang Niko Malau yang harus diberikan apresiasi walaupun beliau nggak buat gol. Terus ya dalam konferensi pers itu ada pelatih Coach Listiadi bilang kan agak kecewa. Dia suka dengan cara bermain PSMS lawan Sriwijaya itu karena ada entertain di sana, tapi katanya agak sedikit terusik dengan cara kepemimpinan wasit, di mana wasitnya itu kalau nggak salah, kalau ini wasitnya aku catat namanya nih. Ya. Andri apa gitu. Ntar ya. Iya, mana sih? Hurufnya ini. Andri Novendra katanya, Andri Novendra. Yang ketika lagi Liga 3 memimpin Farmel, dia banyak kartu merahin semua pemain Bandung United. Ini kalimat yang aku baca di media ya. Jadi kalimatnya itu Coach Listiadi agak kecewa dengan kepemimpinan Andri tadi. Jujur aku nonton langsung ya, memang bukan membela wasit ya, tapi
sepersekian detik lah jatuhnya pada saat itu, dan mungkin wasit langsung milih penalti gitu. Ya mungkin jawabannya adalah perlu VAR. Karena pada saat itu sepersekian detik, bahkan aku sendiri merasa itu penalti karena menonton agak jauh sih memang merasa penalti, tapi ketika misalnya kalau kata teman-teman ya tidak penalti mungkin agak sedikit jauh, tapi kalaupun tidak penalti menurut aku tuh kan terbuka peluang juga karena kita punya penendang bebas yang bagus, ada Pardan dengan kaki kirinya ya kan. Kemudian bukan tidak mungkin nanti seorang Benio itu nggak main, si Imam Hernandez juga bisa buat gol. Jadi aku pikir ya itulah misteri dalam sebuah sepak bola aku pikir. Tapi jujur kalau dicari, aku setuju dengan Coach Listiadi, memang ada alur serangan gitu, walaupun aku berani bilang PSMS banyak pegang bola gitu untuk bisa mencoba untuk mempertahankan puncak klasemen gitu. Tapi selain itu kalau dari aku agak salut juga dengan Aziz Sutagalung ini aku jujur ketika dulu di Liga ada di MCL atau di mana aku pernah nonton beliau. Terus di Liga 3 ketika aku punya job komentator Liga 3, beliau main di Sabah, beliau ini adalah pemain multi talent. Striker bisa dan di stopper juga bisa. Di Sabah Bangunan ada di babak semifinal aku nggak salah Harjuna, beliau tuh ditempatkan sebagai, kalau aku nggak salah ya, sebagai stopper di babak awal. Tapi setelah itu Coach Ambrus ya, itu pemain PSMS juga yang sekarang melatih sering di Kebun Bunga juga. Coach Ambrus menempatkan dia sebagai striker lagi dan dia mengemban tugasnya dengan bagus. Makanya golnya kemarin itu memang tipikal ya striker kelas lah. Apalagi dia pernah di Persib B ya kalau nggak salah ya. Jadi sayang sebenarnya dia tidak bermain di tim Sumatera Utara gitu, di 3 tim Sumatera Utara. Tapi ya nggak masalah juga, ada merantau sukses juga kan. Jadi aku pikir pertandingan semalam itu walaupun katanya wasit mungkin kurang terlalu memihak katanya kepada PSMS Medan ya. Aku pikir itulah drama sepak bola, dan aku ada juga kok menurut aku yang di wasit itu kurang tepat menilai ketika PSMS dilanggar gitu. Ada juga seperti. Jadi aku pikir ya memang itu ya pasti akan kecewa karena ada penalti tersebut di babak pertama awal lagi, tapi ya secara permainan PSMS menguasai, itu aku pikir. Apa mungkin karena nggak main Opa Korea karena cedera, karena setelah itu aku tengok beliau pakai pakaian ini ya, pakaian bebas gitu, jadi mungkin ada cedera atau bagaimana. Harapan kita ya PSMS juga akan berangkat ya pastinya. Aku nggak tahu tanggal berapa pastinya, belum ada naik informasi, masih euforia kemenangan aja. Berangkat ke Pekanbaru ya melawan PSPS juga ya tidak mau jadi tim pesakitan ya, setelah di Pakam mereka dikalahkan oleh PSDS. Ya mudah-mudahan menjadi pertandingan menarik, dan harapan kita ya PSMS tetap berada di pucuk, karena di pucuk itu dingin tapi enak gitu. Jadi berstagi gitu. Ya terus besok Karo United katanya, kalau ini infonya mudah-mudahan 80% valid, akan berangkat ke Bandung naik kapal terbang. Mereka berangkat ke sana melawan PSKC, yang PSKC juga kemarin terakhir aku informasinya kalah ya lawan Persiraja. Ya mudah-mudahan juga terjadi pertandingan menarik, tapi harapan kita kembali Karo United bisa memenangkan pertandingan tersebut, karena mereka juga sudah banyak pilihan striker 9 ya. Ada biasanya kan bergantian tuh. Pesa Ramadoni, kemudian dengan anak Aceh Sadudu ya kan, Khalidi. Ya, dengan Khalidi. Nah, sekarang sudah ada Rocky yang mungkin bisa untuk umpan-umpan silang dari sisi flank, baik dari Karinata segala macam, mungkin ada umpan tarik yang bisa dimanfaatkan oleh pemain yang bertinggi hampir lebih dari 180 ini. Jadi mungkin mempermudah CDM bisa menjadi tembok juga. Itu mungkin yang dibutuhkan oleh Karo United, karena informasinya juga Karo United sudah mengontrak 26 pemain. Ya harapan kita tim-tim Sumut ini makin berjaya, apalagi PSDS juga sudah merengkuh poin 3 di kandang. Jadi gila seratakan luar biasa. Ya mimpi kita bersama mungkin makin banyak. Mungkin ada 2 lah kalau bisa ya, tim Sumatera Utara yang naik, kalau bisa 3-3-nya kalau bisa. Tapi ya grup kan ya setidaknya ya sekarang ini fase grup loloslah dulu tim-tim dari Sumatera Utara, itu ya harapan kita. Tapi kalau aku prediksi mungkin 2 lah ya, 2, mudah-mudahan 2 lah, minimum 2, mau tim apa aja minimum 2 lah. Jadi benar-benar bisa saling ya nanti di babak putaran kedua mungkin bisa dilihat-lihat poin biar bisa masuk sama-sama.
Waduh, ini ngajarin nepotisme enggak sih, enggak boleh gitu ya. Ya tetap sportivitas, tetap respect yang kita lakukan. Tapi intinya makasih banyak lah buat seluruh pemain-pemain dari PSMS Medan dan PSDS yang tujuannya bukan hanya membanggakan klub, tapi membanggakan tim Sumatera Utara. Buat Pak Putu, Andries Tepu yang tinggal belum main Pak. Kenapa enggak? Terima kasih banyak. Sukses buat kita semua. Tapi aku nggak tahu juga siapa yang berangkat. Belum ada informasi. Mudah-mudahan nanti Kambal bisa mendapatkan informasi siapa saja pemain yang dibawa ke Pekanbaru dan siapa-siapa saja yang berangkat. Harapan kita biar nggak pala capek, maunya jangan naik bus ya, naik pesawat gitu. Kalau naik bus mungkin ya capek pemain. Tapi itu aja lah, terserah manajemen, karena intinya kalau kita sebagai penikmat ya mari menikmati, datang ke Teladan walaupun disiarkan di TV. Aku makasih banyak buat seluruh penonton yang walaupun disiarkan di Indosiar semalam rame Stadion Teladan, bahkan ada yang dari VVIP dari ujung sana ikut tiba-tiba terang nih. Wah, jadi ya sukses terus lah buat PSMS Medan, Karunited dan PSDS. Mudah-mudahan bisa satu atau dua tim lolos ke Liga 1, jadi makin menyemarakkan lagi. Rahmat, kapan ke PSMS?